Yves, padahal kita tahu sendiri Suns dengan Yves-nya power sekali. Yves sih ya. Karena tadi dari Bigetron sendiri kan nge-pick ke arah Cloud terlebih dahulu ya. Cloud dulu ya ada. Karena memang mereka mau kontes dari tangan cewek juga. Tapi sekarang buat game nomor 2, balik lagi semua assassin mulai ditarget. Tapi dari Onyx, Pakito dan Angela masih nggak diizinkan. Jadi buat Bigetron kayaknya mereka harus cari EXP lane yang lebih berimpact juga. Karena emang di game nomor 1 tadi, kelihatannya kayak mereka juga agak kesulitan ya. Karena Sorizo nggak lagi bisa melakukan play-play yang segila yang kita ekspektasiin. Kalau misalnya mainin Pakito ya. Pakito atau Grok, atau kira-kira yang bisa playmaking lah, itu sangat diperlukan. Tapi Valentina sekarang justru yang malah dibuang dari sisinya Onyx. Karena tadi sempat digunakan oleh Suns ya. Nggak mau diberikan ke arah tim teman-teman dari Bigetron dan Kadita masih akan dibuang nih. Tapi untuk berbicara Joy yang terlepas ini dia sih. Kebetulan Kaja masih ada, Franco pun masih ada. Dan ditambah dengan kehadiran Joy yang tentunya ini bakal membuka skenario permainan Kairi Joy Jungle. Kalau terakhir kali kita melihat ya Joy Jungle ini dirusin sama Basya, ya mungkin jawaban dari Super Ken adalah Basya di pick yang ketiga. Tapi kalau misalkan ini di flex ke arah Boots, malah seharusnya yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai nanti tiba-tiba Kairinya ambil Granger. Jadi Basyanya yang bakal ke stop sendiri di depan team fight atau di tengah-tengah kerumunan dari Onyx itu sendiri. Baxi lawan Granger ya? Iya. Itu matchup yang menarik sih, bakal Itu ngadu matchup yang clear cepat. soalnya saya terakhir kali ketemu matchup bawa Baxia dan Florin ya. Itu Basyanya lumayan bonyok sih ketemu sama Granger Kari. Atau enggak Granger Lunok sih minimal. Pasti hero-hero yang bisa shred dari max HP ya. Tapi buat Bigetron sekarang ada Cloud dan Super Ken, bukan Super Ken sih. Tapi Cloud Kajanya udah diambil buat mastiin nggak ada di tangannya Onyx. Tapi buat kalau Onyx mau, mereka masih bisa mencari cara lain nih buat engage. Pastinya Kufra nggak bakal dikasih hero yang terlalu defensif sih. Ya, Kufra Kiboy itu udah re-engage banget sih. Kalau misalkan emang siapapun yang bakal ditarik sama Divine Judgment, respon cepat Kiboy adalah jawabannya. Tapi kalau misalkan kita di posisi seperti ini ya, apalagi dengan Kufra di fase-fase awal, ini juga nentuin bagaimana cara setup dari teman-teman Onyx dan setup tersebut. Ternyata menuju ke arah Uranus karena mungkin melihat bagaimana Sorizo ketika berhadapan dengan Uranus, dia minim untuk pemilihan hero karena kalau kita berbicara Dairoth, kita belum melihat Dairoth dari sosok Sorizo itu sendiri. Wow, sekarang ada Uranus dan juga ada Faramis. Jadi gantian ya, sekarang malah Onyx yang ada tanda kutip meta lebih sustain. Tapi dari sisi Bigetron ada opsi buat mengambil Baxia, itu bisa jadi solusi yang cukup bagus. Tapi dari situlah. Itu udah ngedinai banyak ya. Baxia Dairoth bisa ya. Uranus Hill, terus mungkin kita ngeliat dari Joy juga. Karena Joy mau gimana pun dia butuh Genius One dulu Arashi. Untuk menuju ke arah damage atau DPS yang lebih berasa ya. Karena kalau belum Genius One dia bener-bener geli banget damage-nya. Tapi ternyata malah Dairoth. Buat mastiin di Uranusnya bisa under control, tapi kalau di team fight ya, di team fight yang besar, kita udah sering lihat Dairoth tuh agak kesulitan karena emang animasi dari skill-skillnya sebenarnya cukup pelan. Jadi orang bisa menghindar dan juga dia bisa dihentikan loh. Kalau emang Onyx mengambil crowd control yang lain. Oke. Sisi power yang masih banyak terbuka sih. Kufra oke banget untuk diamankan. Atlas. Ini kayaknya juga bakal jadi bagus kalau kita berbicara soal Atlas atau Grok. Karena kalau melihat udah ada Suns dengan Faramisnya, kemungkinan besar adalah hero-hero badan yang nantinya bakal memperlama team fight ya, overextend team fight tadi. Yang sempat di-mention sama Arashi, karena mau bagaimanapun kalau kita berbicara soal bagaimana Faramis ini berjalan dan bekerja, apalagi di team fight 5 lawan 5, mereka sangat diuntungkan sekali dari segi Onyx. Dan melihat dari segi bandnya Franco, mereka nggak mau ada dua suppress di in-game. Mereka nggak mau ngadu Divine Judgment lawan Ironhook ya. Kita udah melihat kadang-kadang lebih susah jauh. Apalagi kalau lagi kontes-kontes daerah Lord, Franco itu bisa menjadi masalah besar buat seorang Kaja. Buat Onyx, mereka tahu mereka mau mainnya langsung team fight. Mereka nggak mau di slow, mereka nggak mau di pick off. Karena ada yang mungkin jadi lambat terkena Void Crystal, jadi mereka langsung nge-ban ke Yves juga. Yves yang kita tahu sendiri akan mengganggu sekali bagi Cult Altar. Yang paling gak bisa diubah soalnya kan efek slow-nya kan. Ice Queen One yang benar-benar sangat powerful. Makanya gak heran di Advanced Server kan lagi dicoba nih. Yves di nerf. Slow effect-nya dikurangin. Ini paling masuk akal Walaupun udah punya Ice Queen One. Oh iya emang. Tetap aja efek slow-nya nyebelin banget karena 75%. Itu efek slow-nya benar-benar hampir melumpuhkan beberapa hero yang memang notabene hero jalan kaki ya. Kayak Dairoth, kayak Faramis. Itu udah pasti bakal kesulitan.
Dan tambah lagi emang Yip ini juga hero yang terlalu fleksibel ya. Mau bikin itemnya tuh langsung brute force contohnya, mau lebih defensif, mau langsung lebih banyak damage juga bisa aja. Tapi buat Bigetron, mereka udah yakin banget nih. Mereka nggak mau kena counter engage. Hero signature buat Kiboy. Defend juga. Atlas masih ada, Grok masih ada. Kenapa aku berpikir Chow ya yang bakal diamankan sama Kibo ya, karena merupakan hero power juga. Jadi ya Chow untuk mendinai bagaimana gerakan daripada Dairoth. Dan juga tentunya untuk re-engage juga ketika Divine Judgment lagi on. Tentu nanti Chow-nya akan merespon untuk menutup bagaimana follow up yang cepat dari Kaja combo. Ini Kaja combo ya menurut aku. Bisa juga diperlukan dengan Lunox, apalagi Kaja Lunox. Untuk men-take down Uranus ini bakal cepat banget, instan banget. Tapi dengan adanya Cloud Altar itu menjadi opsi yang sangat beresiko nggak sih, Profesor? Pasti dia harus mencari cara untuk ngeluarin Cloud Altar dulu. Kalau nggak ntar Uranusnya udah susah-susah di target, malahan bakal diselamatkan oleh Cloud Altar dan kita malah bakal out of position loh. Jadi kalau nggak ada cara buat ngurangin healing, atau mungkin damage burst yang lebih lagi buat pastiin bisa ke multiple people ya, buat orang-orang lain juga. Kalau begitu kenapa nggak langsung aja Sans yang di Divine Judgment kalau begitu? Bisa sih. Gak ada overextend teamfight, gak ada Cloud Altar sehingga teamfight besarnya bakal ke-deny. Dan kalau kita berbicara Lancelot yang di-ban, kali ini udah dihilangkan. Dan kalau misalkan untuk sekarang dengan Lilia, jadi udah nemuin jawaban untuk Uranus dan juga untuk Faramisnya. Tapi butuh Ice Queen One, butuh NOD, scale up-nya agak lama. Ditambah Lilia juga butuh Enchanted Talisman, cooldown yang cepat. Untuk Black Shish yang lebih pasti. Dan Boots. Kali ini dengan Uranusnya akan dipadukan dengan Beatrix Power. Satu lagi, hero Kiboy, Chow kah di sini? Chow ya? Chow. Chow bisa digunakan buat mastiin kalau Black Shoes-nya nggak bisa diaktifkan sih. Atau ternyata Atlas Grok. Grok. Buat Opsi mastiin- paling terakhir tadi ya. Atlas Grok, opsi kedua. Atlas Grok, Chow. Grok emang pilihan yang bagus sih, karena melawan seorang Kaja, dia bisa lebih, selamat duluan, re-engage lagi abis itu juga. Tapi buat Bigetron sekarang, ini kurang lebih agak berantakan ya. Ada banyak Shadow potensi pick-nya. pick off, ada banyak potensi buat AoE damage juga. Kayaknya Oke. perlu, tadi kirain bakal perlu crowd control sih. Ternyata Nah, mereka aku juga ngambil- mikirnya gitu. Aku mikirnya Akai bahkan. Iya. Akai bagus banget anyway ketika berhadapan dengan Grok, Uranus, dan juga Faramis. Tapi sepertinya di sini Bigetron Alpha lebih butuh damage. Jadi mereka lebih mengoptimalkan kepada Hayabusa. Hayabusa, Cloud. Sama-sama butuh item, lebih scale up ke arah Cloudnya juga. Tapi kalau kita berbicara sedikit soal bagaimana Joy di game kali ini berarti free game untuk Joy. Karena Joy berarti bakal bebas banget. Kenapa nyari istrinya di sini? Hey! Oke. Boleh, tapi boleh kali aja berjodoh. Ya silakan pas nanti pulang ini ya. masa yang ini ya, tolong di capture ya mukanya ya. Tapi ya udah kita bakal langsung aja memberikan game yang seru juga tentunya untuk Caster. Waduh. So ini dia, Caster take it away. Yep, terima kasih Moka, KB dan juga Rasi di game yang kedua. Kita sudah akan siap untuk langsung melanjutkan. Ban and pick sudah terjadi, hero sudah diamankan. Namun pemenang dari game kedua itulah yang akan kita saksikan bersama-sama. Dan di game kedua ini akan menentukan siapa yang akan lebih unggul. Apakah itu Onyx atau Bigetron Alpha. Sejauh kita melihat dari ban and pick-nya, aku melihat bahwa Joy sudah mulai dapat tekanan ketika adanya Super Fit dengan Kaja. Plus untuk permasalahan boost dengan adanya Uranus. Jawabannya di Sorizo dan juga Moreno itu sendiri. Oke, let's see seperti apa nantinya yang akan terjadi di game kedua ini. Karena seperti biasa, di awal dari game, masing-masing jungler udah akan masuk menuju ke dalam area dari farmingnya. Oke, bakal Super Pin di arah depan. Coba untuk merusuh ke arah Orange Buff milik dari Kairi. Tapi lihat bagaimana Super Pin terpaksa mengeluarkan flickernya di awal-awal permainan ini. Yap, Finn mencoba untuk menerabas masuk, mencoba untuk mengganggu, tapi malah harus mengorbankan satu spell di early ini. Ketahuan sudah satu informasi yang bisa disampaikan, tapi set Talon Emblem. Oke, dengan adanya satu Breast Might dimiliki oleh Saken dan juga Tenacity untuk lebih aman. Tapi yang menarik adalah cewek, dia full ke arah damage. Ada Raptor di sana, ada Weapon Mastery, akan ada tambahan 5% updatif. Ya dengan emblem Assassin sebagai emblem utamanya. Yep. Sementara untuk Kenshi sekarang level 3, Kairi level 3, belum ada yang menyentuh level 4. Tapi dengan satu monster jungle dengan Rokursa yang bisa diamankan oleh Super Kairi di area tersebut. Ini bisa jadi sekarang udah level 4, waktunya mereka semua akan melakukan ultimate dan shadow kill. Barusan satu hit terakhir tapi Buncha masih bertahan. Oke,
But still alive, tapi Super Ken udah memberikan kualitas permainannya, tapi Super Fin seperti dalam ancaman karena Super Fin juga tidak megang flicker, ditutup jalannya oleh Keyboy. Tapi sejauh mata memandang 2 menit berjalan game yang kedua, belum tercipta satu pun point kill menuju ke arah Turtle. Sepertinya Turtle bakal bisa aja menjadi milik kedua tim. Kalau bisa dilihat Onyx ya mungkin coba untuk ngamanin terlebih dahulu dengan setupnya. Sorizo udah harus cari formasi ke depan. Sorizo udah harus pasang pada atau bahkan Sorizo harus menghantarkan damage utamanya pula karena ada beberapa player tapi Kairi mundur ke bagian belakang masih melakukan rhythm of joy yang udah langsung dikeluarkan tadi beberapa kali tapi belum ada. Active by Vince yang dikeluarkan tapi sekarang Turtle-nya menjadi milik jaringan dibakar ke altarnya ada di area tersebut. Satu orang berhasil diamankan dan kemudian apa belum ada pertengahan yang terjadi dari tubuh Onyx double kill berhasil diambil dan Super Queen adalah salah satu korbannya. Impact dari Suns yang tadi dengan Zero Stampede-nya menarik 2 player Bigatron Alpha. Dan tadi aku sempat melihat di arah Turtle, Super Fin udah di adjustment tapi gak ditarik lagi ke di belakang. Sehingga dari Super Fin ini gak terlalu bisa berbuat banyak. Dan Suns ini memang luar biasa banget dengan 2 assist-nya. Membuat outplay di area Turtle, 2000 gold udah dipegang oleh Onyx. Bigatron Alpha, mereka harus coba untuk melakukan setup dari Super Fin yang lebih baik lagi. Padahal mereka udah punya Moreno, padahal mereka udah punya Sorizo harusnya. Dari Boots, gak bisa seluasa ini. Itu lebih banget masalahnya kan mereka ditekannya dari landing yang lain dulu. Landing yang lain dulu keteteran berarti akan ada satu landing lagi terkorbankan akan menjadi bahan pikiran lagi. Sorizo tadi udah berusaha untuk masuk ke depan untuk menghantarkan damage-nya. Namun di bagian belakang mereka udah kekurangan banget, less banget jadinya. Ya betul sih dengan arah bawah memang di arah bottom lane kita bakal melihat bahwa Saken udah dari tadi difokus terus-terusan oleh cewek. Sehingga membuat dari Saken, wah hati-hati. Rumputnya tidak bergoyah, belum tentu tidak ada orang. Ada Kairi yang mencoba untuk masuk, Saken dengan battle mirror image yang masih mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Wah, kejepit dong Vin di situ, kejepit dong. Oke, ada Saken yang berusaha untuk maju ke bagian depan dengan shield turret yang udah berhasil dikuras habis. 3 player dari Onyx berkuasa di area bawah. Di area defensif yang dimiliki oleh Bigatron Alpha. Wah ini benar-benar dikurung. Gak cuma tadi aja Super Fin dikurung oleh Keyboy, tapi untuk Sakennya sendiri juga dikurung. Bahkan untuk Moreno melakukan satu objektif ke arah bottom lane itu juga susah untuk bantu rotasinya. Jadi dengan Turtle yang berikutnya akan segera muncul di lane of down. Onyx lagi dan lagi bakal mencoba untuk melakukan setup apalagi Keyboy di arah rumputan. Dia udah pegang wall charge, dia udah pegang ke arah flicker. Oke, Saken juga pegang ke arah purify jadi setidaknya walaupun kayak begini Saken masih bisa survive sih harusnya. Sekarang Turtle sudah terlihat, Turtle sudah langsung disatap oleh pemain dari Onyx karena tidak akan ada gangguan yang begitu berarti yang dihasilkan oleh pemain dari Bigatron Alpha. Mereka tidak bisa mendekat, mereka bahkan tidak bisa masuk ke dalam area river itu sendiri. Terlalu beresiko, terlalu under juga dengan deretan item ataupun dari network yang mereka udah mulai tertinggal cukup jauh. Bahaya memang ini kalau misalnya dari Onyx dan juga Bigatron Alpha pemain di area rumput terutama dari Onyx-nya kan. Udah pegang juga Dreadnought Armor dari Boots. Dia sadar betul damage dari Super Ken akan sangat mengganggu dirinya. Jadi Dreadnought Armor akan menjadi item pertama. Tapi yang menarik adalah bagaimana cewek dengan Blade of Despair beri tandanya dia udah tajir melintir. Perbedaan 800 gold terhadap Saken membuat dari Saken yang belum dapat apa-apa. Wah, 1, 2, 3, 4 hero ada di bagian bawah. Entah mereka nantinya mau melakukan sebuah tipen atau mereka hanya ingin mendapatkan satu altar turret ini saja. Lihat, setelah dapat satu altar turret semuanya pencar lagi Pak. Ya, sebuah permainan makro yang sangat baik. Mereka cari lagi apa yang mereka bisa lakukan. Mereka bisa cari lagi apa yang mereka bisa push. Dan mereka berbondong-bondong menuju ke arah mid lane. Dan yang mulai kelihatan di area map harusnya itu adalah Sorizo. Lihat pergerakan dari Boots dan juga Kairi. Mereka bakal coba untuk mengharas ke arah Sorizo-nya. Untung sekarang Sorizo-nya cukup peka sehingga 4 member dari Bigatron Alpha langsung konsil mencoba untuk mendapatkan Boots seorang. Yap. Ada 4 orang di adjustment. Mereka langsung mengeroyok aja pergerakan dari Boots tapi pun masih berusaha untuk kabur. Hanya saja dengan damage sebanyak itu yang masuk ke dalam tubuh dari Boots. Boots pun tidak kuat. Sehebat-hebatnya Papul main 1-1 kalau dikeroyok 4 juga pasti tumbang. 2 juga udah kelar gua Pak, gak usah 4 Pak. Tapi Super Ken wajab ditabrak oleh Kairi. Waduh, jungler ketemu jungler 1v1 situation dan Super Ken harus menerima kekalahan dari Kairi yang udah beda level 2 bahkan. Ini bukan hal yang baik untuk Super Ken. Lihat sekarang purple buff-nya coba untuk diharas, coba untuk diambil, coba untuk dirampok oleh Kairi dan didapatkan. Yap, Purple Buff sekarang menjadi milik dari Onyx.
akan semakin sulit lagi pergerakan yang dimiliki oleh Hayabusa. Untungnya Orange Buff hadir. Cuman efek dominonya sekarang Turtle ada. Apakah mereka akan langsung mencoba untuk bisa menabrakkan lagi karena Turtle ini mereka mengambil resiko tersebut? Karena kalau tidak kemungkinan besar leveling akan semakin jauh lagi. Masalahnya Pak, kalau misalnya Super Ken gak dikasih purple buff, energi akan cepat habis. Kayak kita sebagai manusia, tidak minum Monster Energy. Wah, Habis Pak stamina-nya Pak. Gampang lemes Pak. keren banget kamu tapi di adjustment. Bahkan ada counter langsung dibakar juga di area tersebut. Guna bisa menyelamatkan tapi sakit dan berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Sorry mencoba untuk kabur ke bagian belakang tapi untuk kali ini Sorry langsung melejap. Keyboy-nya ditukarkan. Namun Shadow King tadi damage masih cukup terbagi hingga membuat Super Ken tidak bisa mendapatkan apapun. Super Ken pun menghilang. Dengan Shadow King yang sudah dikeluarkan. Tidak ada pertukaran begitu berarti. Keyboy memang lejap tapi satu auto di bagian tengah juga ikut di bawah. Menuju ke arah Turtle juga menjadi perfect Turtle untuk Onyx. Dan ini dia untuk replaynya bagaimana sebenarnya Cold Altar yang dibuka oleh Sun sangat-sangat tepat. Dan juga Super Ken memang melakukan satu serangan dengan Shadow Kill tapi damage yang terbagi tadi yang disebut 40. Ya akhirnya gak berimpact banyak terhadap teman-teman Onyx. Nibiru Passion dari cewek juga menzoning out anak-anak dari Bigetron Alpha. Wah makin sulit lagi, makin kecil lagi area pertahanan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Game pertama mereka diperlakukan seperti ini juga. Di game yang kedua kayak begini lagi Pak. Iya, memang harus cepat-cepat reset sebenarnya dari Bigetron Alpha. Karena Onyx jujur permainannya berbeda lagi. Mereka mencoba dengan adanya Grok makin merusak skema yang dibangun. Apalagi dengan adanya Sorry Soda Moreno yang bakal coba untuk fokus ke arah boots-nya. Plus dengan adanya Sans, ini yang perlu kita waspadai. 4 poin assist yang udah dia kantongi. Momentum El Momento dengan adanya Cloud Altar sangat-sangat memperpanjang nyawa atau umur dari tim fight Onyx itu sendiri. Sementara untuk Lilia ini masih sulit untuk bisa mengantarkan damage-nya loh. Oke lah, Yap. ada satu monster-monster yang bisa dia keluarkan. Tapi apalah daya di saat Cloud Altar nongol. Kelar semuanya pas sekarang. Shadow Kill, tapi sakit. What? Sakit di tempat yang berbeda, ada 2 orang di bagian bawah yang rembuk pula. Tidak terspot tapi 2 orang di area bottom lane mencoba untuk mendobrak masuk pertahanan. Tapi mereka yang hilang. Tanpa harus Sans mengeluarkan Cloud Altar bahkan. Kairi udah sendirian aja. Dengan Electrifying Beast-nya dikeluarkan 2 player Bigetron Alpha tidak terselamatkan. Dan sekarang mereka semakin agresif menuju ke arah mid lane. Inner turretnya dirontokkan. Praktis tersisa hanya base turretnya mid lane. Menuju ke arah Lord pertama Onyx. Wah, Bisa dibilang dominasi. ini dominasi penuh dimiliki oleh Onyx. Reda Rapati. Konek masuk ke dalam tubuh dari Moreno. Oke, ini Moreno. Benar-benar harus gimana caranya menahan Black Suicide. Bahkan tadi Black Suicide digunakan. Dia harus benar-benar cari position. Dia nggak bisa seperti ini. Bahkan dari Lord yang pertama sekarang, cewek. Yang tadi kok kita sedikit bahas dari emblemnya cewek. Quantum udah dipegang sama dia. Tadi ada Rapture juga. Dan dengan emblem Assassin sebagai emblem dasarnya. Dia gak pedulikan soal gak defensifnya. Tapi damage yang dihasilkan, posisi yang dia punya. Menjadi jawaban dan lihat berapa poinnya. 1 poin kill tapi impact kehadirannya sangat-sangat ngeganggu banget. Lihat makro play yang dimiliki oleh Bigetron Alpha yang dilakukan tadi sebelumnya untuk melawan AP Brand. Ini benar-benar ditabrakin lagi sama Onyx. Iya. Benar-benar ditabrakin lagi. Kita tahu mungkin kemungkinan besar lu akan masuk ke lewat bawah. Lu akan mencoba untuk mendobrak masuk ke arah inner turret. Tapi dihadang. Mereka punya atribut yang jauh lebih tinggi. Mereka punya leveling yang jauh lebih tinggi. Why not gitu loh. Untuk langsung menghadang ataupun membegal apapun yang dilakukan oleh pemain Onyx tadi dari bottom lane. Kena 2 makin hancur lagi skema yang ada di belakang. Iya. Tapi aku melihat sekarang dengan anak-anak Bigetron harus coba gimana caranya super fit. Dengan dia udah pegang flicker dan juga udah ada dengan satu defense adjustment. Yang bisa ditarik yang target mau operasinya Kairi kan dia udah pegang 5 poin kill. Setidaknya dengan adanya tabungan bocor dari anak-anak Onyx, Bigetron Alpha udah ada sedikit pengurangan lah dari ketertinggalan segi goldnya. Tapi gimana caranya? Karena di sana selalu ada Sans, di sana selalu ada Keyboy. Kalau mencoba untuk maju lebih dalam lagi ada cewek dengan Nibiru Passion ya. Jadi Saken mungkin yang akan jadi harapan damager. Wah, itu dia konsil, tapi ketahuan. Satu lotnya masih bisa bertahan di dalam satu best star yang ada di area tengah. Super Ken mencoba untuk menghilangkan wave di bagian atas, tapi di tengah mereka masih bisa mempertahankan pace-nya tanpa ada yang tumbang. Oke, karena dari lordnya juga masih lord yang biasa aja. Jadi dari Bigetron Alpha masih bisa untuk lebih bertahan
untuk gempuran yang dibuat oleh Onyx. Tapi kayaknya nggak sampai di sana karena minionnya sudah berjalan di arah mid lane. Tapi teman-teman dari Onyx bakal coba untuk mengarah. Tapi lihat Bots masih selamat dari gempuran yang dibuat oleh Bigetron Alpha. Yap, tapi di tempat yang berbeda dari satu spot yang emang mungkin tidak diduga-duga oleh beberapa player yang ada di dalam lane order ini. Telah berdiri satu orang dan bertemulah sudah ring of order yang tadi dikeluarkan. Oke, itu kalau misalnya tadi Kairi yang lewat ya, mungkin bakal beda cerita bahkan Beda. tiga player dari Bigetron Alpha ada yang ngikutin. Cuman tadi kan follow damage baju Wajah! Jogja tapi wajah flicker. Super catch berhasil langsung dihilangkan tapi itu sekarang ada lagi satu base yang harus mereka hancurkan namun tidak ada web minion masih berdiri kokoh namun tidak untuk waktu yang lama karena sekarang base turretnya hilang. Wow, Keyboy. Dia tahu target operasi dari Bigetron Alpha. Flicker wajah perhitungan. Dia sangat-sangat amazing. Dan bagaimana Immortal udah di tangan Keyboy juga. Makanya dia gak ada takut-takutnya untuk maju karena depan dia percaya dengan tempat-tempat terlihat. Bots! Langsung di take down oleh anak-anak Bigetron Alpha. Yap, satu orang tadi dari Bigetron udah berhasil bersama sama rekan-rekan yang mendapatkan satu player lagi dari Onyx tapi mendadak Moredo lejap di area tersebut. Waduh, dari Bigetron Alpha sudah kehilangan satu high ground defense-nya. Dan tinggal sedikit lagi, maka dicoba untuk dicil oleh cewek. Oke. Best turretnya hanya didapatkan oleh Onyx berkat satu tembakan basic attack cewek. Udah cukup itu semua dan Onyx. Mereka bakal coba untuk nge-zoning area Lord berikutnya. Fleeting time udah di tangan dari Super Fin. Sebenarnya itu akan sangat membantu sekali untuk masalah cooldown dari Divine Judgment. Tapi even mereka udah punya cooldown reduction, ini Sansnya loh yang udah bahaya, udah punya Winter juga bahkan. Lightning Transcend dan Enchanted Talisman Batik cooldown ya bakal semakin lebih cepat juga. Ini udah enak banget ya. Bahkan dari Bitrixnya sendiri itu unggul 3.200. Satu item Pak unggulnya Pak. Yap, mereka mencoba untuk melakukan sebuah pergerakan Keyboy yang mulai maju ke bagian depan. Ada beberapa player yang belum bisa pulang. Ada beberapa player di dalam rebutan. Akankah kali ini mereka berhasil untuk mendapatkan beberapa player tersebut? Karena masih selamat. Mereka yang mau pulang, kita yang deg-degan. Mereka yang mau pulang, kita yang jantungan. Betul. Ini benar-benar min 1 tadi tuh, min 2 soalnya 2 yang mau cabut. Coba kalau dua-duanya gagal tadi apa nggak dialihin dari atas? Iya, dan ini menuju bagaimana best turret akan disentuh oleh teman-teman Onyx. Bigetron Alpha punya chance untuk mendefense area suci mereka. Yap, sementara Sansya coba lihat Sansya harus mundur kembali. Super Cat masih berhasil untuk menghilangkan dan juga dengan bantuan rekan-rekannya satu Lord tersebut. Mereka semuanya berfokus kepada web mina juga beberapa player yang dimiliki oleh Onyx. Karena untuk sekarang masih ada satu flicker lagi di dalam tubuh dari Keyboy dan Wildcard beserta dengan flicker itu bisa dilakukan bersama-sama. Oke, dan kali ini Soriso berada di garis depan untuk memberikan pure damage-nya. Tapi belum ada Abyssal Strike yang bakal dia keluarkan. Oh my God! Saken harus pulang. Tapi Butch mulai maju Keyboy. Wildcard tadi langsung maju ke bagian depan dan juga udah ada Blazing Blade dari keluarkan begitu saja. Tapi Superkan masih mencari aja siapa target yang akan dia keluarkan. Tapi Sans masih berhasil untuk memberikan backup kepada rekan-rekannya. Saken dan juga beberapa rekannya lagi. Tadi untuk Supercan-nya mulai maju. Phantom culikan, Quet Shadow lagi ke bagian belakang. Gak bisa melakukan banyak hal. Damage dari cewek Rainer apatinya. Kayak ngeliat Lisa Blackpink, Pak. Buset, kenapa tuh? Cantik banget damage-nya, Pak. Tapi ya sekarang dengan damage leaderboard yang Moreo ternyata dari yang depan. Wah. Again and again akankah ada sebuah pertempuran yang terjadi tapi Sorizo pun yang harusnya bisa memberikan damage yang optimal tapi Sorizo di depan rekan-rekan dari player Bigetron Alpha dihilangkan. Emang cukup sulit ya ketika sebenarnya antara Sorizo dan juga Bus harus head to head antara satu Dairot dan juga dengan Uranus. Karena ketika tim fight besar seperti ini, Sorizo juga bisa terlalu buat banyak tapi ada flicker. Yap, dan Blacksus sudah dikeluarkan pula. Kairi mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Moreno tapi Moreno yang masih sempat untuk masuk ke dalam satu base utama Supercan. What? Wow, cewek DBC sudah sangat membangkitkan. Melihat bagaimana Kairi maju ke depan. Ada Altar yang dibuka. Yap. Itu dia ke Altar yang dibuka begitu saja. Untuk Pin dia pula menghilang. Saken mencoba untuk bisa menghilangkan satu web di bagian belakang. Tapi sekarang bagian depan. Dan base-nya di game yang kedua. Again menjadi milik dari Onyx. Game yang sangat-sangat krusial untuk Bigetron Alpha. Langsung ditepis oleh Onyx Esports.